Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala sahrul Ramadan sahrul mubarak. Sahrus siyam wa syahrul qiyam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Sahabat kurma dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepatutnya kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat, rahmat, dan inayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita semuanya dapat melaksanakan kewajiban kita di bulan suci Ramadan, yakni menjalankan ibadah puasa serta melaksanakan ibadah-ibadah sunnah yang telah diajarkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mudah-mudahan dengan nikmat tersebut kita semuanya ketika ikhlas dalam menjalankannya, mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba-hamba Allah yang bertakwa. Selanjutnya salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada manusia agung, suri tauladan manusia seluruh alam, yakni baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada segenap keluarga besarnya, anak cucu, para keturunannya, para sahabat serta para pengikutnya, dan kita sebagai umatnya yang senantiasa menjalankan syariat-syariat yang beliau bawa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghidupkan sunnah-sunnah yang beliau anjurkan, dan hari-hari kita penuhi dengan memperbanyak membaca salawat kepada beliau. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah nanti kita berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah kurma yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema kultum kita pada kesempatan kali ini adalah apa hukum memberi dan meminta minum saat berpuasa bagi orang-orang yang ada di bulan suci Ramadan. Sama-sama kita ketahui bahwa puasa Ramadan adalah ibadah yang memiliki satu aturan khusus, termasuk dalam hal urusan makan dan minum. Itu juga diatur ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berpuasa. Namun, bagaimanakah hukum ketika seseorang memberi minum kepada orang lain atau meminta minum saat ia sedang berpuasa? Apakah hal ini dibolehkan atau ada batasannya di dalam agama Islam? Mari sama-sama kita bahas dengan berlandaskan dalil dari hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hukum memberi minum saat berpuasa, orang Islam sangat menganjurkan untuk berbuat baik kepada sesama, termasuk dalam hal memberikan minum kepada orang lain. Bahkan dalam berbagai hadis disebutkan keutamaan memberi minum, terutama kepada mereka yang sangat membutuhkan untuk diberikan air minum. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, inna khairas sadaqati saqiyul ma, rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah. Yang artinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sebaik-baik sedekah yang diberikan oleh seseorang adalah memberi air minum. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, dan Imam Ibnu Majah. Hadis ini menunjukkan bahwa memberi minum adalah sedekah yang sangat utama dan juga memperoleh pahala yang sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perlu digarisbawahi, kepada siapa saja kita dianjurkan memberikan air minum. Ketika kita memberi air minum kepada orang yang tidak berpuasa, seperti para musafir, orang-orang yang sakit, kepada anak-anak yang tidak berpuasa, atau kepada hewan ternak, adalah amalan agama yang sangat dianjurkan oleh agama Islam. Dan hukum meminta minum saat berpuasa bagi orang yang sedang berpuasa
meminta minum hanya diperbolehkan dalam kondisi yang darurat. Misalnya jika mengalami dehidrasi yang menyebabkan berbahaya bagi kesehatan bahkan fisik orang tersebut. Dalam Islam dijelaskan bahwasanya menjaga nyawa atas dirinya itu jauh sangat lebih diutamakan daripada menahan diri kita dari rasa lapar dan haus ketika berpuasa. Jika seseorang sangat kehausan dan dari dahaga dan haus yang dirasa di dalam dirinya dapat mengancam kesehatan dan bahkan mengancam nyawanya, maka diperbolehkan untuk berbuka. Namun ketika ia berbuka, ketika dalam kondisi tersebut, ia harus menggantinya di hari yang lain, seperti dalil Al-Quran yang ada di dalam surat Al-Baqarah, yang ketika orang tersebut tidak berpuasa, fa'iddatu min ayyamin ukhor, maka dia harus menggantinya pada hari-hari yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innallaha yuhibbu an tu'ta ruhasahu kama yakrahu an tu'ta maksiyatahu. Rawahu Ahmad wa Ibnu Hibban. Yang artinya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sabdanya, sesungguhnya Allah sangat menyukai ketika rukhsahnya atau keringanannya di dalam hukum agama diambil sebagaimana dia membenci kemaksiatan. Menyukai ketika rukhsahnya atau keringanannya di dalam hukum agama diambil sebagaimana dia membenci kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Ibnu Hibban. Sama-sama kita bisa ambil pelajaran dari hadis ini, menunjukkan bahwa Islam memberi keringanan bagi orang yang mengalami kesulitan dalam berpuasa. Islam memberikan rukhsah bagi siapa saja umatnya yang ketika berpuasa mengalami satu gangguan atau satu masalah ketika dalam berpuasa. Islam juga memberikan tenggang rasa bagi mereka yang ketika mereka berpuasa ada orang yang meminta minum kepadanya. Maka dari itu, jika meminta minum dilakukan tanpa alasan yang mendesak, maka hal ini sangat bertentangan sekali dengan makna puasa itu sendiri. Sedangkan makna puasa itu sendiri yaitu menahan diri dari makan dan minum serta hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Sama-sama kita ketahui bahwa puasa adalah al-imsaku anil muftirat. Berpuasa adalah menahan diri kita dari segala hal-hal yang dapat membatalkan puasa dan pahala-pahala yang ada di dalam puasa. Jadi kesimpulannya, hukum memberi minum kepada orang lain, terutama yang tidak berpuasa, adalah amalan yang sangat dianjurkan dalam agama Islam. Dan meminta minum ketika seseorang tersebut sedang berpuasa hanya diperbolehkan dalam kondisi darurat, seperti ketika seseorang mengalami dehidrasi yang berlebihan, yang ketika dia tidak minum dapat berbahaya bagi kesehatan dan bahkan mengancam nyawa orang tersebut. Itulah luar biasanya agama Islam, lebih mengedepankan menjaga nyawa dan kesehatan seseorang kebanding menjalankan aturan puasa dan melaksanakan puasa itu tersebut. Maka dari itu, ketika kita tidak memiliki uzur apapun dan ketika kita sedang dalam keadaan berpuasa, hindari hal-hal yang dapat membatalkan puasa, yakni banyaknya bergerak yang tidak memiliki nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyaknya berbicara, karena banyaknya berbicara dapat menyebabkan timbulnya rasa haus. Hindari banyaknya berbicara yang tidak bernilai apapun di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk, di Ramadan yang mulia ini, yang segala amalan ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan, bahkan ila sab'i mi'ati di'fin, sampai dengan 700 kali lipat.
Maka dari itu perbanyaklah kita memberi makan dan minum kepada orang-orang yang berpuasa saat berbuka puasa. Karena kata Nabi dalam hadisnya, man fattara shaiman kana lahu mislu ajrihi. Barang siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang sedang berpuasa berupa makanan dan minuman, maka orang tersebut mendapatkan pahala seperti orang yang sedang berpuasa. Dan tidak perlu takut orang yang sedang berpuasa kehilangan puasanya gara-gara diberikan makan dan minum oleh orang yang memberikan makan dan minum saat berbuka puasa. Karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi say'an. Bagi yang berpuasa dan menikmati sodakoh atau hidangan berbuka yang diberikan oleh orang yang bersodakoh, maka pahala puasanya sedikit pun tidak akan berkurang sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang berpuasa dan orang yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa sama-sama mendapatkan keutamaan pahala puasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita jaga bulan Ramadan ini dengan segala ketaatan dan ibadah-ibadah yang semuanya murni kita sembahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kelak di yaumil qiyamah nanti kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai golongan orang-orang yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Jadikan Ramadan ini sebagai Ramadan terbaik yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan ketika kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khatimah, wafat membawa iman dan Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan kita, sehingga kita dapat melaksanakan segala ibadah di bulan suci Ramadan dengan nikmat, tentram dan nyaman. Amin ya rabbal alamin. Barakallah. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang bertakwa. Mungkin hanya ini yang dapat Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.